Saya, pemimpin besar pasukan merah setanah Dayak, mengutuk keras adalah kasus kriminalisasi. Jika tidak diindahkan kata-kata saya ini, maka atas nama leluhur, jika permintaan kami tidak diterima oleh pihak keamanan, maka jangan salahkan kami, pasukan merah akan terjun ke Kalteng pada hari ini juga. Jaga adat budaya kalian, jaga adat budaya kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sebab penakut bangsa ini. Orang Dayak sudah tidak suka terhadap perilaku suku Madura berada di daerah Kota Oring Timur ini. Karena sudah bertahun-tahun mereka hidup di daerah ini, perilakunya tidak bisa menyesuaikan. Tidak dibakar Pak, suatu saat dia kembali lagi kan. Jadi kami selaku Kalimantan ini tidak dimasuki orang Madura Pak. Pada hari ini Selasa, kami pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang telah melaporkan Borneo Bangkule Rajang sangat tersinggung dan keberatan dan menentang masyarakat adat Dayak. Kami pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang meminta kepada penegak hukum kepada kami dan memproses hukum yang bersangkutan jika dalam waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut di atas yang bersangkutan, maka kami tidak bertanggung jawab atas stabilitas dan keamanan etnis yang bersangkutan. Pasal pembunuhan berencana sehingga terancam hukuman mati. Dijerat pasal pembunuhan berencana, kata Kapolres Kutai Barat AKBP Irwan Yuli Prasetyo saat dihubungi Rabu 10 Februari 2021. Tersangka Munawir dijerat pasal 340 KUHP Subsider, pasal 338 KUHP Subsider, pasal 351 ayat 2 KUHP. Munawir tega membunuh Medelin karena ajakan bersetubuh ditolak. Medelin menolak ajakan tersebut beberapa kali. Penolakan itu menimbulkan dendam sehingga Munawir tega membunuh Medelin. Munawir mengajak Medelin bersetubuh karena telah meminjamkan uang 2 juta rupiah kepada pembunuhan lalu terjadi pada Senin 1 Februari siang. Pasal pembunuhan berencana disangkakan karena memang 1 minggu mau diajak ketemu lagi. Ada upaya menyiapkan pisau dan sebagainya untuk melukai atau membunuh, ujar AKBP Irwan. Lalu ada itikat si laki seminggu ini merencanakan balas dendam karena ada penolakan. Kemudian terjadi pembunuhan itu, tapi beberapa saat kemudian ditangkap, ujar dia. Sebagaimana diketahui pasal 340 berbunyi, barang siapa sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Sementara pasal 338 berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Selain diproses di kepolisian, Munawir dikenai sanksi adat berupa denda. Hal ini diputuskan setelah Lembaga Adat Besar Kutai Barat menyatakan Munawir bersalah atas kasus pembunuhan tersebut. Munawir melanggar hukum adat Bolit Mate Namar Uman, Bolit Mate Pusidaya. Sanksi adat 1,89 miliar rupiah itu terdiri dari sanksi adat 4.120 antak atau sebesar 1,848 miliar rupiah dan biaya acara adat kematian Param Api dan Kenyau Etus Asak sebesar 250 juta rupiah. Sanksi ini diminta dipenuhi paling lama 6 bulan. Munawir diminta membayarkan denda adat tersebut sampai batas waktu yang ditentukan, yakni 4 Agustus 2021. Sanksi adat 1,89 miliar itu terdiri dari sanksi adat 4.120 antak. Munawir diminta membayarkan denda adat tersebut sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Ketegangan antara masyarakat adat suku Dayak dengan warga Madura yang bermukim di Kutai Barat dikabarkan Kabupaten Kutai Barat bernama Medelin Sumual. Alhasil akibat perbuatannya, masyarakat adat suku Dayak di Kutai Barat pun menjadi murka.
Parahnya lagi, MM beralasan membunuh korbannya akibat ditolak untuk berhubungan badan. Sementara itu korban juga dibunuh ketika tengah dalam keadaan hamil muda. Tidak hanya kepada MM, kasus ini juga sempat berdampak buruk terhadap meningkatnya ketegangan antara masyarakat adat suku Dayak dengan warga Madura yang bermukim di Kutai Barat. Ketegangan sempat memanas pada saat dilakukannya pelaksanaan sidang adat untuk menentukan tindakan selanjutnya bagi MM. Di tengah sidang, sejumlah perwakilan ormas kesukuan di wilayah ini bahkan meminta kepada warga Madura agar angkat kaki dari ibu kota kabupaten beradat yang selama ini kondusif. Namun seiring berjalannya sidang adat yang juga dihadiri Kodim 0912, Letkol Infanteri Anang Sofyan Effendi, perwakilan Polres Kubar dan Kejaksaan Negeri Sendawar ini pada akhirnya membuahkan hasil perdamaian antar suku Madura tetap menjadi bagian warga Kubar. Akan tetapi tetap MM tidak dapat berkutik ketika sanksi adat telah dijatuhkan kepadanya. Sanksi tersebut pun nyatanya cukup berat, rincian denda yang harus dibayarkan MM yaitu mulai dari 4.120 antang atau guci yang bernilai setara dengan 1,6 miliar rupiah. Tidak hanya itu, MM juga diharuskan membayar biaya prosesi parap mapui hingga ke Nyau Kuangkai atau adat kematian suku Dayak Benau mulai tingkat 1 sampai tingkat selanjutnya yang nilainya mencapai 250 juta rupiah. Secara keseluruhan, total denda adat yang harus dibayarkan oleh MM adalah 1,9 miliar rupiah. Kami memberi waktu 6 bulan, terhitung sejak hari ini untuk menyelesaikannya, kata Manardi Mansyah Gamas, Kepala Lembaga Adat Besar Kutai Barat. Sementara itu, Manardi Mansyah juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi isu SARA yang dapat merugikan orang banyak. Sebab kasus ini telah ditangani kepolisian Polres Kubar yang dikawal pihak lembaga profesional hukum di wilayah ini. Bagi saudara kita suku Madura, jangan takut karena kasus ini telah selesai. Silakan beraktivitas seperti biasanya dengan syarat saling menjaga pergaulan tatanan budaya adat istiadat untuk ketentraman kita semua. Hal yang sama juga diutarakan oleh Kapolres Kutai Barat AKBP Irwan Yuli Prasetyo. Beliau secara langsung meminta agar masyarakat dapat menahan diri atas kasus pembunuhan ini. Kami mohon semua pihak bisa menahan diri. Ini murni kriminal, katanya. Sementara itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, MM dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidi pasal 338 dan pasal 351 ayat 3